Ah, aku melakukan peregangan tangan. Badan terasa capek, padahal cuma duduk dan tiduran saja. Entah kenapa aku malas mandi, padahal sekarang sudah jam 10 pagi. Kemarin setelah kepergian Agung, aku sudah janjian dengan istri. Hari ini, Minggu, kita akan pergi shopping, tapi Allah berkehendak lain. Isti membatalkan janjinya karena mertuanya menginginkan bersama mereka, Isti dan Ikang. Aku terpaksa di rumah saja, tidak kemana-mana, tiduran. Kulangkahkan kaki menuruni tangga di ruang tengah. Biisa tidak kelihatan. Biasanya Biisa akan menonton TV jika tidak ada pekerjaan. Kemana dia? Ku cari-cari Biisa. Di dapur juga tidak ada. Di ruang makan pun terlihat sepi. Aku bernafas dengan kesal. Aku mengambil air di gelas dan meminumnya dengan duduk di kursi. Sayup-sayup, ku dengar suara dari ruang tengah. Aku tersenyum senang, akhirnya Arsad pulang. Ku letakkan gelas di meja dan berdiri. Dengan wajah yang ceria, aku berjalan ingin menghampirinya. Betapa kagetnya aku melihat pemandangan di depanku. Aku langsung berbalik dan bersembunyi di balik tembok. Aku mengatur nafasku yang bergemuruh. Dengan rasa penasaran, aku pun mengintip ke ruang tengah. Di sana ada Arsad dengan seorang wanita yang memakai hijab. Dia terlihat masih muda dan cantik. Siapakah dia? Mereka duduk bersebelahan. Arsad memandangnya dengan mata berbinar. Pancaran mata yang terlihat sangat senang sekali. Ah, Arsad, apakah kau menyukai wanita itu? Wanita itu tampak bahagia melihat belanjaan satu persatu di paper bag-nya. Sekali-sekali dia tersenyum kepada Arsad dan Arsad pun membalas senyumannya. Ah, mereka sungguh mesra. Ada rasa nyeri di hatiku. Kubalikkan badan dan bersandar di tembok. Aku ingin menangis, menyesali rasa di hatiku ke Arsad. Kuintip kembali karena rasa penasaranku belum hilang. Kulihat wanita itu merapikan belanjaannya dan Arsad berjalan menuju tangga, menaikinya. Dia ke lantai atas. Ngapain Arsad ke sana? Mencariku ke kamarnya atau apa? Banyak pertanyaan yang berkecamuk di hatiku. Aku benar-benar bingung. 10 menit kemudian Arsad turun dan mendekati wanita itu. Dia berbisik di telinganya. Ah, aku tak tahu Arsad berbicara apa. Rasa penasaranku semakin meluap-luap. Ingin aku melangkahkan kaki menghampiri mereka, namun aku belum siap jika wanita itu adalah kekasih Arsad. Akhirnya ku batalkan keinginanku tersebut dan aku tetap berada di balik tembok. Aku bernafas melalui mulut seperti orang hamil saja, pelan-pelan dan berkali-kali sambil menahan perasaan di hati yang tak karuan. Setelah hatiku tenang kembali, kuintip mereka lagi. Ternyata Arsad mendekati wanita tersebut dan mencium keningnya. Hatiku bagai diiris sembilu. Aku tak percaya Arsad melakukan itu. Wanita itu mengambil tangan kanan Arsad dan menciumnya. Hatiku semakin teriris, perih banget rasanya. Ternyata Arsad melakukan hal itu tidak hanya ke istrinya saja. Dia melakukannya ke wanita lain. Ah, Arsad, engkau seperti playboy saja. Aku telah terperdaya oleh sikap manismu. Pantas saja engkau menolak Joanna. Ternyata kau punya wanita yang jauh lebih muda dan cantik. Ah, jangan-jangan Arsad ingin meninggalkanku. Makanya dia berinisiatif mempertemukanku dengan Agung dan sengaja menyetujui Ikang dan Isti membawa Agung ke rumah ini agar aku bisa kembali dengan Agung. Ah, Sat, sungguh kejam dirimu. Niatmu terselubung. Aku menitikkan air mata. Tapi, apa motif Arsad mengajaknya ke rumah ini? Apa maksudnya coba? Mungkin dia ingin mengenalkan wanita yang ia cintai kepadaku. Tapi kan kita beberapa minggu ini sudah dekat. Ah, apakah dia ingin mendua? Ingin dua-duanya? Ah, pusing kepalaku memikirkannya. Mereka pun akhirnya pergi membawa belanjaannya.
Arsad menggandeng tangan wanita itu dengan wajah yang berseri-seri. Sementara aku berdiri di sini dengan hati yang sakit, tercabik-cabik. Air mataku semakin mengalir deras. Aku langsung menuju ke kamarku dan menjatuhkan tubuh ini ke ranjang. Aku menangis dengan ditutupi guling agar suaraku tak terdengar keluar. Teganya kau Sat, kau permainkan hatiku. Setelah puas menangis, aku berendam air hangat di batap. Ku buang nafas pelan-pelan sambil menikmati harumnya lilin aromaterapi. Ah, nikmatnya. Lama aku berendam menghilangkan pikiran negatif tentang Arsad. Tetapi masih saja aku memikirkannya. Ah, Arsad, kau benar-benar membuatku geregetan. Sekarang aku tak peduli dengan apa yang dia lakukan. Terserah dia mau ngapain. Tapi kan aku istrinya. Aku lebih berhak dengan Arsad daripada wanita itu. Ya, aku istrinya dan akan kuperjuangkan Arsad. Tekadku dengan semangat setelah perang pemikiran di otakku. Setelah mandi, aku ingin mengeringkan rambut sambil menikmati pemandangan di taman. Kutinggalkan kamar dan menuju ke taman. Ah, aroma melati menusuk hidung. Sungguh segar rasanya. Habis mandi terapi ditambah menghirup bunga melati sungguhan, terasa sangat enak di badan. Aku pun tersenyum sambil berjalan menuju taman dengan menggosok-gosok rambutku agar segera mengering. Lama aku menikmati aroma bunga dan handuk aku lilitkan ke kepala. Aku tersenyum senang dengan sedikit bergoyang. Karena dirasa sudah cukup dan rambut juga sudah mengering, aku pun membalikkan tubuh ini. Astagfirullahaladzim, aku sangat terkejut. Sempat kakiku mundur beberapa langkah. Kau melihatku? Dia mengangguk. Aku langsung menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku malu kepada Arsad. Apa? Gak mungkin. Ku lepas tangan ini. Sejak kapan? Sejak awal Rah, sejak kamu berjalan memasuki taman ini dengan hanya memakai tank top dan celana pendek seperti itu. Ih, jangan lihat. Aku langsung menarik handuk di kepalaku dan menutupi pahaku. Otomatis rambut panjangku terurai. Arsad tersenyum melihat tingkahku. Aku sudah melihatnya dari tadi. Kapan kamu pulang? Dari tadi aku sudah di rumah. Tapi, apa? Aku menggelengkan kepala tak ingin membahas wanita itu. Aku tersadar kalau aku masih memakai baju seperti itu. Awas kau, jangan lihat aku. Aku hendak melangkah masuk ke dalam rumah, tapi Arsad juga melangkah mendekatiku. Kenapa? Sambil mengendikkan bahunya dan mengangkat kedua tangannya. Berhenti, jangan mendekat. Awas, selangkah lagi kamu melangkah, aku akan berteriak. Aku mengancam Arsad. Silakan saja. Arsad tetap melangkah. Dia tidak menghiraukan ancamanku. Dan akhirnya aku pun berlari menghindarinya dengan berlari memutar baru menuju ke pintu. Ternyata Arsad tidak mengejarku, melainkan dia langsung menuju ke pintu dan menghadangku di depan pintu. Mau kemana? Arsad merentangkan tangannya. Pergi, aku mau masuk. Lewatin aku kalau bisa. Apaan sih? Sat, aku lagi gak mau bercanda. Minggir. Aku juga gak bercanda. Karena kesal, aku lempar handuk ke wajahnya dan bersiap-siap lari ke dalam rumah. Tapi Arsad berhasil menghadangku meskipun wajahnya tertutup handuk. Tangannya berhasil memelukku. Sat, lepasin. Aku memohon kepada Arsad. Sekuat tenaga, aku ingin melepaskan diri, tapi pelukannya semakin kuat. Akhirnya aku diam dan dia mengendorkan pelukannya. Dengan tangan kanan masih memelukku, dia membuka handuk dengan tangan kirinya dan menjatuhkannya. Kemudian kedua tangannya memelukku. Kau cantik dan seksi, Rah. Arsad berbisik di telingaku. Sebelum mata kami bertemu, Arsad berucap kembali, kamu harum sayang. Lama kami berpandangan, aku terdiam dan Arsad juga diam memandangku dengan tatapan tajam ke mataku. Sepi. Rah,
Arsad semakin mengeratkan pelukannya. Saat kalau mau sayang-sayangan jangan di sini, di kamar saja. Tuh lihat, Bi Isa nggak jadi ngepel lantai. Karena lihat kalian lagi romantis-romantisan. Seketika Arsad langsung melepaskan pelukannya. Mas Ari, ada apa mas? Arsad tersipu malu dan aku menundukkan kepala. Kulihat anduk di bawah, ku ambil dan aku pun berlari menuju tangga. Bersambung ke bab selanjutnya.